Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai masa remaja pada perkembangan fisik dan kognitif. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas PTIKE, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Langsung saja kita masuk pada pembahasan kita kali ini, yaitu pengertian masa remaja. Remaja merupakan masa peralihan dari usia anak menjadi dewasa. Pada umumnya, masa remaja dianggap mulai saat anak secara seksual menjadi matang dan berakhir saat anak mencapai usia matang secara hukum. Adanya perilaku sikap dan nilai-nilai sepanjang masa remaja menunjukkan perbedaan awal masa remaja, yaitu kira-kira dari usia 13 tahun hingga 16 tahun atau 17 tahun, usia saat dimana remaja memasuki sekolah menengah. Masa remaja awal yang dimulai dari umur 12 hingga 15 tahun, masa remaja pertengahan dari umur 15 hingga 18 tahun, dan masa remaja akhir dari umur 18 hingga 21 tahun. Menurut Piaget dalam Hurlokta pada tahun 1990 menyatakan secara psikologi bahwa masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan yang sama, atau paling tidak sejajar. Memasuki masyarakat dewasa ini mengandung banyak aspek efektif, lebih atau kurang dari usia pubertas. Sedangkan menurut Monks dan Haditono pada tahun 2002 menyatakan bahwa masa remaja dimulai dari usia 12 hingga 21 tahun. Selanjutnya, untuk remaja Indonesia menggunakan batasan usia 11 hingga 24 tahun dan belum menikah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan remaja adalah setiap individu yang berada pada rentang usia 12 hingga 21 tahun. Berikutnya yaitu sifat-sifat remaja. Seperti halnya perkembangan yang berlangsung di masa kanak-kanak, perkembangan di masa remaja diwarnai oleh interaksi antara faktor-faktor genetik, biologis, lingkungan, dan sosial. Selama masa kanak-kanak, remaja menghabiskan ribuan jam untuk berinteraksi dengan orang tua, kawan-kawan, dan guru. Kini tiba mereka dihadapkan pada perubahan biologis yang dramatis, pengalaman-pengalaman baru, serta tugas perkembangan baru. Cara berpikirnya pun menjadi lebih abstrak dan idealistik. Berikutnya perubahan fisik. Pubertas. Pubertas adalah suatu periode di mana terjadi kematangan fisik secara cepat yang melibatkan perubahan hormonal dan tubuh yang terutama berlangsung selama masa remaja awal. Otak. Bersamaan dengan bagian-bagian tubuh lainnya, otak mengalami perkembangan di masa remaja, namun penelitian tentang perkembangan otak masih sangat sedikit. Seiring dengan kemajuan teknologi, terjadi kemajuan pula dalam memetakan perubahan perkembangan otak remaja. Berikutnya, sebagian besar perubahan dalam otak remaja mencakup bidang yang sedang berkembang pesat, yaitu perkembangan sosial neuroscience. Bidang tersebut mencakup koneksi antara perkembangan otak dan proses sosio-emosi. Sebagai contoh, peneliti terkemuka Charles Nelson pada tahun 2003 menyatakan bahwa sementara remaja mampu mengalami emosi yang sangat kuat, korteks prefrontal mereka belum cukup berkembang sehingga memungkinkan mereka untuk mengendalikan keinginan itu. Seolah-olah mereka belum memiliki rem untuk mengendalikan emosinya. Seksualitas remaja.
Pada masa remaja, tidak hanya dicirikan dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak yang signifikan, namun masa remaja juga menjadi jembatan antara anak yang aseksual dan orang dewasa yang seksual. Remaja adalah masa eksplorasi dan eksperimen seksual, masa fantasi dan realitas seksual, masa mengintegrasikan seksualitas ke dalam identitas seseorang. Isu-isu mengenai kesehatan remaja. Menurut sebagian besar ahli kesehatan remaja terutama tergantung pada perilaku mereka sendiri. Untuk meningkatkan kesehatan remaja, orang dewasa sebaiknya meningkatkan perilaku yang dapat meningkatkan kesehatan atau health enhancing, mengurangi perilaku yang dapat membahayakan kesehatan atau health compromising. Kesehatan remaja. Masa remaja merupakan masa krisis untuk mengembangkan perilaku yang relevan terhadap kesehatan. Banyak perilaku yang berkaitan dengan buruknya kebiasaan dan kematian dini di masa dewasa dimulai ketika masa remaja. Sebaiknya pola perilaku sehat seperti rutin berolahraga serta mengonsumsi makanan dengan kandungan lemak dan kolesterol yang rendah tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan. Tingkah laku sehat semacam itu dapat menunda atau mencegah hal-hal yang menyebabkan cacat dan kematian dini, penyebab penyakit jantung, stroke, diabetes, dan kanker. Nutrisi dan olahraga. Banyak remaja saat ini yang sangat mengandalkan makanan cepat saji yang menyumbang tingginya tingkat lemak dalam diet mereka. Yang kedua itu pola tidur. Tidur memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesehatan seseorang. Dalam sebuah survei nasional di Amerika Serikat, hanya 31% remaja yang tidur rata-rata 8 jam sehari pada hari sekolah. Dalam penelitian, presentasi remaja yang tidur 8 jam sehari pada hari sekolah menurun ketika mereka semakin dewasa. Yang ketiga itu ada penyebab utama kematian di kalangan remaja. Ada 3 penyebab utama kematian pada remaja, yaitu kecelakaan, pembunuhan, dan bunuh diri. Penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Setiap tahun sejak tahun 1975, Lloyd Johnston dan rekan-rekannya di Institute of Social Research di University of Michigan melakukan pengawasan terhadap penggunaan obat-obat terlarang dari para siswa senior SMA di berbagai sekolah pemerintah dan swasta. Sejak tahun 1991, mereka juga melakukan survei mengenai penggunaan obat terlarang di kalangan siswa kelas 8 dan 10. Pada tahun 2009, penelitian itu mensurvei lebih dari 45.000 siswa di sekolah menengah. Menurut hasil studi ini, proporsi siswa Amerika Serikat kelas 8, 10, dan 12 yang menggunakan obat terlarang telah menurun di akhir tahun 1990-an dan dekade pertama di abad ke-21. Yang berikutnya adalah gangguan pola makan. Anoreksia nervosa adalah gangguan pola makan dengan ciri-ciri selalu berusaha untuk kurus yang dilakukan dengan cara menahan lapar. Yang kedua itu ada bulimia nervosa, gangguan makan di mana individu secara konsisten mengikuti pola makan berlebihan dan membersihkannya. Kognisi remaja. Kekuatan pikiran yang berkembang pada masa remaja dapat membuka horizon kognitif dan sosial yang baru. Yang pertama ada teori Piaget, kedua ada egosentrisme remaja, dan yang ketiga ada pemrosesan informasi. Teori Piaget menyatakan bahwa pada usia sekitar 7 tahun anak-anak memasuki tahap operasional konkret dari perkembangan kognitif. Mereka dapat bernalar secara logis mengenai kejadian dan objek konkret.
Mereka juga memperoleh kemampuan untuk mengklarifikasi objek-objek dan bernalar mengenai relasi di antara kelas-kelas objek. Menurut Piaget, ketika anak berusia sekitar 11 tahun, dimulailah tahap perkembangan kognitif yang keempat dan final atau tahap operasional formal. Yang kedua, egosentrisme remaja. Egosentrisme remaja adalah meningkatnya kesadaran diri pada remaja. Menurut David Elkin, pada tahun 1976 berpendapat bahwa egosentrisme remaja mengandung dua komponen utama, yaitu imaginary audience dan personal fable. Yang ketiga ada pemrosesan informasi. Menurut Dean Nakun, tahun 2009 baru-baru ini mendiskusikan beberapa karakteristik penting remaja dalam berpikir dan memproses informasi. Menurut Kun, kognitif terpenting yang berlangsung pada remaja adalah peningkatan di dalam fungsi eksekutif yang melibatkan aktivitas kognitif dalam tingkat yang lebih tinggi seperti penalaran, mengambil keputusan, kritis, dan memonitor perkembangan kognitif seseorang. Pada pemrosesan informasi, terdapat juga mengambil keputusan. Masa remaja adalah masa di mana seseorang dihadapkan pada situasi yang lebih banyak melibatkan pengambilan keputusan seperti teman mana yang hendak dipilih, siapa saja yang diajak kencan, apakah akan melakukan hubungan seks, membeli sebuah mobil, kuliah, dan seterusnya. Itu menurut Sunstein tahun 2008. Yang berikutnya ada berpikir kritis. Berdasarkan sebuah studi yang melibatkan anak-anak kelas 5, 8, dan 11, diketahui bahwa berpikir kritis meningkat seiring dengan bertambahnya usia meskipun jumlahnya hanya mencapai 43% pada kelas 11. Seandainya keterampilan dasar atau literasi dan matematika tidak dikembangkan semasa kanak-kanak, maka keterampilan berpikir kritis tidak cenderung untuk matang di usia dewasa. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi sekolah. Pertama yaitu transisi dari sekolah dasar ke sekolah menengah. Berlangsung ketika banyak perubahan baik di individu, keluarga, dan sekolah terjadi secara simultan. Perubahan-perubahan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pubertas dan citra tubuh, munculnya pemikiran operasional formal, termasuk perubahan dalam kognisi sosial, meningkatnya tanggung jawab dan menurunnya ketergantungan pada orang tua, memasuki struktur sekolah yang lebih besar dan impersonal, perubahan dari satu guru ke banyak guru, serta perubahan dari kelompok rekan sebaya yang kecil dan homogen menjadi kelompok sebaya yang lebih besar dan heterogen. Di samping itu, di masa transisi dari sekolah dasar menuju sekolah menengah pertama, para siswa mengalami fenomena top dog, berubah dari menjadi siswa yang paling tua, paling besar, dan paling kuat di sekolah dasar menjadi siswa yang paling muda, paling kecil, dan paling lemah di sekolah menengah pertama. Transisi dari sekolah dasar ke sekolah menengah ini juga memiliki aspek-aspek positif. Para siswa merasa lebih berkembang, memiliki lebih banyak subjek untuk dipilih, memiliki lebih banyak kesempatan untuk meluangkan waktu bersama teman dan memilih teman yang cocok, serta menikmati kemandirian dari pengawasan orang tua secara langsung. Secara intelektual, mereka juga lebih tertantang oleh tugas-tugas akademik. Selanjutnya, sekolah yang efektif untuk remaja awal. Terdapat beberapa kritik yang menyatakan bahwa sekolah menengah pertama seharusnya memberikan aktivitas-aktivitas yang dapat menampung berbagai perbedaan individual dalam hal perkembangan biologis dan psikologis pada remaja awal. Pada tahun 1989, Carnegie Corporation mengeluarkan evaluasi yang sangat negatif mengenai sekolah menengah di Amerika Serikat. Mereka menyimpulkan bahwa sebagian besar remaja awal memasuki sekolah-sekolah yang padat dan impersonal, belajar dengan kurikulum yang tidak relevan, hanya mempercayai beberapa orang dewasa saja,
serta kurang memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan konseling. Selanjutnya, sekolah menengah atas. Sebagaimana terdapat kekhawatiran terhadap pendidikan sekolah menengah pertama di Amerika Serikat, demikian pula mengenai pendidikan sekolah menengah atasnya. Menurut Smith tahun 2009, para kritikus menekankan rendahnya ekspektasi terhadap keberhasilan dan standar pembelajaran. Mereka juga berpendapat bahwa seringkali sekolah menengah atas menerapkan sikap pasif dan bahwa seharusnya sekolah menciptakan berbagai jalur agar para siswa dapat berhasil menemukan identitasnya. Berikutnya, aktivitas ekstrakurikuler. Para remaja di sekolah-sekolah di Amerika Serikat memiliki beragam aktivitas ekstrakurikuler yang mereka ikuti di luar kegiatan akademisnya. Aktivitas ini biasanya dilakukan setelah jam sekolah dan didukung oleh baik sekolah maupun masyarakat. Aktivitas tersebut sangat beragam, seperti olahraga, klub akademik, band, drama, atau klub matematika. Peneliti menemukan bahwa berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler terkait dengan nilai yang lebih tinggi. Keterlibatan sekolah, tidak putus sekolah, meningkatkan kemungkinan meneruskan kuliah, meningkatnya harga diri, dan juga menurunkan tingkat depresi, kenakalan remaja, dan penyalahgunaan obat terlarang. Menurut Fredericks dan Esles tahun 2010, Mahoney dan kawan-kawan tahun 2009, serta Parente dan Mahoney tahun 2009. Remaja dapat mengambil manfaat dari beragamnya kegiatan ekstrakurikuler daripada hanya satu kegiatan saja. Berikutnya, service learning. Suatu bentuk pendidikan yang bertujuan mengembangkan tanggung jawab sosial dan layanan kepada masyarakat. Dalam service learning, para siswa melakukan aktivitas-aktivitas seperti mengajar atau menjadi tutor, membantu orang tua, bekerja di rumah sakit, membantu pusat penitipan anak, atau membersihkan tanah kosong menjadi tempat bermain. Tujuan service learning adalah bahwa remaja tidak terlalu berpusat pada diri sendiri atau self-centered dan lebih termotivasi untuk menolong orang lain. Menurut Sherrod dan Lockhart tahun 2009. Terakhir, pemilihan jurusan untuk perguruan tinggi dan karir. Salah satu tugas perkembangan pada masa remaja yang paling penting adalah pemilihan pekerjaan atau karir. Tugas ini dirasakan oleh para remaja SMA dalam mengambil keputusan studi lanjut sebelum memilih suatu pekerjaan. Siswa melakukan proses penentuan pilihan dari berbagai alternatif yang berkaitan dengan studi lanjut atau pendidikan lanjutan yang lebih tinggi, yakni perguruan tinggi untuk merencanakan masa depan. Para siswa bersaing untuk mendapatkan perguruan tinggi unggulan yang diharapkan nanti setelah lulus segera mendapatkan pekerjaan. Persaingan ketat untuk memasuki perguruan tinggi terjadi dalam berbagai jalur masuk seleksi perguruan tinggi, baik melalui seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN, jalur undangan maupun jalur tertulis. Kesulitan memilih jurusan serta menentukan sekolah atau perguruan tinggi mana yang akan dipilih sering dialami siswa yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak siswa yang masih bingung ketika harus mengisi perguruan tinggi dan jurusan 1-2 mana yang harus dipilih. Sebagai contoh, ketika diberikan formulir jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN undangan. Jalur SNMPTN undangan adalah jalur yang diberikan kepada semua siswa kelas 12 dengan menggunakan nilai raport dari semester 1 sampai semester 5. Penelitian Musono pada tahun 2001 menunjukkan bahwa dalam memilih jurusan di perguruan tinggi, mahasiswa baru hanya memanfaatkan sedikit saja informasi
yang penting bagi pemilihan jurusan dan tidak melakukan tahap terakhir pengambilan keputusan, yaitu sikap kritis dan kemungkinan mengubah strategi dengan memanfaatkan umpan balik. Selanjutnya dikemukakan oleh Musono pada tahun 2001 bahwa ternyata siswa SMA tidak pernah betul-betul tahu apa yang diinginkannya, tidak terbiasa tertantang menggali informasi sampai tuntas, namun hanya bermodal informasi yang hanya 40%, petunjuk orang tua, dan keberanian berisiko. Baik, demikian pembahasan kami mengenai masa remaja pada perkembangan fisik dan kognitif. Semoga dengan menonton video kami dapat dimengerti. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.